Saudara-saudari terkasih, mari kita masuk lagi ke dalam novena untuk hari yang ke-8. Hari ini hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021. Kita awali dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Ya Allah, aku hadir di hadapan-Mu. Terimalah hati, pikiran dan jiwa ragaku. Biarlah aku mendengarkan sabda-Mu saat ini melalui doa Bunda Maria Ratu Karmel. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan kami ini. Sembuhkanlah kiranya dunia, bangsa dan negara kami dari serangan COVID-19. Dan kiranya mereka yang berduka cita Engkau kuatkan, Engkau beri ketabahan hati. Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Dan mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka sehari perjalanan jauh, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tua Yesus melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami, bapamu dan aku, dengan cemas mencari engkau?" Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, mari kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan Injil ini. Kita kembali lagi kepada novena Bunda Karmel. Kita tahu Karmel artinya taman Allah. Karmel berasal dari kata Ibrani Karem yang berarti taman dan El yang berarti Allah. Jadi Karmel berarti taman Allah. Hari ini Rabu 14 Juli 2021 kita memasuki novena Bunda Maria Ratu Karmel pada hari yang ke-8. Banyak hal yang sudah kita bicarakan dalam Karmel yang adalah taman Allah. Pesan Santa Teresa dari Yesus tentang doa itu sangat penting. Menurut Santa Teresa dari Yesus, yang paling penting dalam doa bukanlah banyak kata-kata. Mengapa demikian? Karena yang paling penting dalam doa adalah kesadaran kita akan kata-kata yang sedang kita doakan. Santa Teresa berkata bahwa jika doa yang kita ungkapkan lewat alat pengucapan kita, atau sering disebut dengan doa vokal, didoakan dengan penuh kesadaran, maka orang yang mengucapkan doa vokal itu sudah masuk ke dalam tahap kontemplasi tingkat tinggi. Katakan saja kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami adalah suatu doa yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Jika kita ucapkan dengan penuh kesadaran atau dengan penuh perhatian pada setiap kata yang ada pada Bapa kami, maka kita
mengemas setiap kata itu secara mendalam. Setiap kata dalam doa Bapa kami adalah kata-kata yang penuh makna. Kita sebut saja kata Bapa. Ketika kita sebut kata Bapa, kita sadari bahwa betapa kata Bapa ini memiliki emosi yang besar, menggerakkan hati kita sebagai manusia. Dan kita bisa bandingkan Bapa surgawi dengan Bapa kita masing-masing. Dalam kemampuan manusiawi mereka, Bapa kita masing-masing berusaha memenuhi kebutuhan yang kita minta pada mereka, dan mereka memberikan. Apalagi Bapa surgawi. Bapa surgawi memberikan yang terbaik darinya, dari kerahimannya, dari kandungannya, dari apa yang dia miliki. Bapa ini memberikan kepada setiap kita dan semua kita anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita bukan masih sebagai orang kudus, tetapi ketika kita ada sebagai orang berdosa. Inilah pemberian tak dapat diukur dengan apapun. Pemberian paling agung dan paling besar dari hati seorang Bapa surgawi. Inilah pemberian yang melampaui emas dan perak dan harta apapun. Itu doa Bapa kami. Dan sekarang kita mau lihat doa Salam Maria. Salam Maria adalah suatu doa yang Injili. Artinya latar belakangnya kata-katanya ada di dalam Injil. Kita sebut saja kata Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Adalah kata-kata Injili yang diambil dari Injil Lukas ketika kunjungan malaikat Gabriel kepada Maria, perempuan gadis Nazaret. Salam, kata salam ini saja memiliki makna yang begitu dalam. Salam itu berasal dari kata Ibrani, Shalom. Dan kalau digunakan dalam bahasa Arab, Assalamualaikum. Kita serap dalam bahasa Indonesia, salam. Kata salam memiliki harapan akan damai sejahtera bagi orang yang kita sapa. Dan yang menggunakan kata sekarang, salam, adalah malaikat Gabriel. Kata yang dituju kepada perempuan yang mana yang sudah disiapkan sejak 8 abad sebelum Yesaya menulis kitabnya. 8 abad artinya sudah begitu lama. Dan itu suatu persiapan lama untuk menjadi ibu Tuhan. Maria menerima kabar dari malaikat. Dan karena itu disambung lagi kata-kata malaikat dalam Injil Lukas, penuh rahmat, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Penuh rahmat berarti apa? Bahwa segala karunia dari Tuhan ada pada Maria. Rahmat, kalau kita lihat kata rahmat, gracia, itu adalah curahan dari Allah. Tidak ada rahmat dari tempat lain, hanya Allah. Dan itu berarti Allah sendiri yang turun. Sehingga ditegaskan oleh kata-kata yang berikutnya, Tuhan sertamu. Tuhan ada bersama Maria. Maka Maria memiliki kepenuhan rahmat. Tuhan itu ada bersama Maria dan selalu bersama keluarga kudus. Dan ketika mereka sadar bahwa Yesus tidak ada bersama mereka bingung. Maria dan Yosef sadar bahwa mereka tidak memiliki apa-apa dan tidak berarti apa-apa jika Yesus tidak ada bersama mereka. Karena itu mereka berdua pun memutuskan kembali mencari Yesus kemana saja mereka harus pergi. Maria sadar, Maria menyadari bahwa Yesus tidak ada. Dan ketika masuk ke bait Allah, Maria menemukan cinta yang hilang itu, Yesus. Saudara-saudari terkasih, ketika kita kehilangan semangat berdoa, ketika kita kehilangan gairah untuk berada bersama Tuhan, kita harus berusaha mencari Dia dan menemukan cinta yang hilang dalam diri kita. Kalau cinta itu tidak ada, apa gunanya kita hidup? Kita tidak perlu kata-kata yang puitis dan panjang. Yang kita perlukan adalah menyadari bahwa kita sedang berkomunikasi, berdoa. Roh Kudus yang akan berbicara dalam diri kita. Abba, ya Bapa. Semoga Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian, dan semoga Bunda Maria penuh rahmat, Ratu Karmel, melindungi saudara-saudari dengan mantel kasih keibuannya. Amin. Kita lanjutkan dengan doa hening.
rencana dan kehendak-Mu tak terselami bagi kami. Karena itu banyak kali kami mengeluh bersama Maria, mengapa Engkau berbuat demikian terhadap kami. Ajarilah untuk tidak hanya mau mengerti dan menyelami rencana kehendak-Mu, tetapi lebih menerima dan menghayati kehidupan dengan penuh iman dan pengharapan. Semoga wujud kami hari ini, penghentian penyebaran virus COVID-19 di seluruh dunia dan khususnya di negara kami, boleh mengajar kami untuk mendengarkan cerita Tuhan dalam hati kami yang terluka, dan Kristus Tuhan dalam menebus kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita doakan 3 kali. Salam Maria, salam Maria, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maria Bunda Karmel, lindungilah kami dari segala kekuatan jahat, dan lindungilah kami juga dari segala bahaya.